Sudah bertahun-tahun kita belajar tapi di situ-situ saja. Kenapa? Ini olahnya. Olah rasa, olah pikir ke dalamnya yang kurang. Ke dalamnya yang kurang. Saya katakan ya pada Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mengatakan saya sudah sukses. Saya kalau membaca buku mungkin tidak banyak waktunya. Sekali seret baca. Setelah itu merenungnya yang lama. Jadi diulang-ulang, direpetisi. Sampai mengkristal. Hasil bacaan itu menjadi sesuatu yang disebut dengan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu adalah kata-kata kuncinya saja. Keywordnya saja. Makanya saya sering menganjurkan pada mahasiswa saya. Kamu baca satu bab. Dan setelah itu kemudian, ya biasanya saya latih dulu. Saya udah tahu di bab itu keywordnya ini. Nah biasanya ada tinjauan ulang. Jadi saya suka menyebutkan, mengajak mereka coba kamu sebutkan keyword dari bacaan di bab ini. Kalau sudah bisa menyebutkan kata-kata kunci di situ, dia udah berhasil itu membaca. Makanya kalau mau baca jangan sampai kita membaca seperti kita makan di warteg. Makan tempe 2, makan tahu 3, ya. Makan bakwan 5, ketika ditanya apa yang dimakan, aduh sebentar lupa. Sama ya. Seperti saya berbicara. Rabbana afrig alaina sabron wa tawafana muslimin. Kalau kita menghafalkan doa itu kan kelihatannya panjang tuh kata-katanya. Padahal keywordnya cuma 2. Satu sabar, yang kedua berserah diri. Kalau tidak hafal bahasa Arab, udah ucapkan saja pakai bahasa jiwa. Tuhan, jadikanlah aku orang sabar dan jadikanlah aku orang yang berserah diri sebelum aku mati. Udah cukup, Tuhan Maha tahu kok. Daripada menghafalkan huruf Arabnya. Sudah dari kecil nggak belajar bahasa Arab. Betul nggak? Iya, sudah gitu disuruh menghafalkan Arab. Yang Indonesia aja nggak hafal-hafal, apalagi yang Arab. Menyiksa diri sendiri. Jadi timbulnya keputusasaan. Aduh, belajar agama banyak doanya. Ya, besok-besok saya nggak akan ngaji lagi. Itu salah. Karena keywordnya tidak kita tangkap. Kata kuncinya kan cuma 2. Kalau saya tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun, cuma 3. 1 iman, 2 takwa. Yang ketiga berserah diri. Itu saja. Terus kalau mau doa, doa saja sama Allah. Ya Allah, karuniakanlah iman yang sesungguhnya padaku. Ya toh? Karuniakanlah takwa yang sesungguhnya padaku. Dan jadikanlah aku dengan iman dan takwa yang engkau berikan padaku. Aku menjadi orang yang berserah diri sepenuhnya kepadamu. Kan sederhana. Betul nggak? Kadang-kadang mohon maaf ya. Mau haji, mau umroh. Sibuk. Mana sih? Kenapa? Menghafal doa-doa. Sampai ada orang mengundang saya untuk walimatus safar. Kemudian ketika saya datang cemas, pucat. Kenapa? Takut ditanya doa-doa katanya sama saya. Lalu nyampe di sana juga kan masih bisa ya, doanya dikalungkan di leher. Ya. Betul nggak? Udah nggak usah banyak-banyak doa. Kalau saya doa cuma satu aja, ya Allah, Engkau yang paling tahu segala kebutuhanku. Yang aku minta jauh lebih banyak, yang tidak aku minta Engkau beri daripada yang aku minta Engkau tidak memberi. Allah Maha tahu kok. Makanya kata Al-Quran, kata Allah sendiri dalam Al-Quran, minta tolong padaku cuma 2 aja, sabar dan sholat. Sabar saja. Nah inilah sabar ini. Karena sabar itu sarana untuk minta tolong yang paling ampuh. Ya. Bahkan dalam sebuah kitab yang lain, ada firman Tuhan seperti ini.
Kalau meminta kepadaku, jangan bertele-tele. Itu ada kata-katanya begitu. Ya. Kalau minta kepadaku, jangan bertele-tele. Dan jangan menganggap yang paling banyak kata-katanya, itu yang paling aku kabulkan. Betul nggak? Setelah bertele-tele banyak juga, setelah dikabulkan juga nggak ngerti. Kalau itu pengkabulan Allah. Betul nggak? Iya. Lagi kerja di sebuah perusahaan. Malamnya minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Besok begitu nyampe pekerjaan dipecat dari perusahaan. Dia tidak ngerti kalau itu pengkabulan doa. Ya Allah, tadi malam saya minta jadi orang kaya, berkecukupan. Terus malah hari ini saya dipecat. Lu kata Allah kan permintaanmu. Kalau kamu kerja di perusahaan itu, satu terbatas waktu, yang kedua terbatas penghasilan. Kan gajinya sudah ditentukan. Sebulan 10 juta, kerja dari pagi sampai sore, tambah lemburan. Kan 10 juta tinggal beli amplop 10, di amplop-amplop kan gitu. Hidup berbasis amplop. Betul nggak? Ini buat listrik kan gitu. Ini buat cicilan mobil, ini buat cicilan sepeda motor, ini buat anak sekolah kan gitu. Betul nggak? Nah, begitu anak, ya besok piknik, nggak ada amplopnya nak. Karena semua sudah di amplop. Nah, hidup yang berbasis amplop seperti itu sebenarnya sedang membatasi Tuhan. Bukan berarti saya ya mengajarkan untuk tidak memanage finansial, bukan. Tapi gitu-gitu amat sih, ya nggak perlu. Ya, kita kan bisa tahu mana yang prioritas, mana yang tidak, walaupun tidak diamplopin kan gitu. Giliran anak pengen makan sekali-kali di warteg, ya ikutin aja, tidak akan rugi. Betul nggak? Itu. Pernah nggak ada orang yang kayak gitu? Malamnya minta jadi orang kaya, besoknya dipecat dari pekerjaan. Dia tidak bisa menghubungkan kalau doa yang itu dengan yang terjadi, itu adalah nyambung. Nah, sebetulnya kejadian itu sudah meliputi Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah. Cuman kita nggak ngerti cara menyambungkannya. Kenapa? Karena tidak cerdas. Akibatnya yang tidak cerdas sulit sabar. Baik, kembali lagi pada kata-kata Meister Eckhart. Jadi untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi dia. Dan dia menjadi aku. Sehingga dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, disinilah sebetulnya ya. Disinilah ikhlas itu adanya. Ikhlas itu di situ adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2009 pernah ada sebuah rapat akbar dunia, ya, itu terjadi di Swiss. Hampir semua tokoh-tokoh agama berkumpul, dan hasil dari perkumpulan semua tokoh agama cuma satu. Apa itu? Ya. Mereka menyepakati bahwa intisari semua ajaran agama adalah satu, yaitu belas kasih. Jadi kalau di Islam, Tuhan itu kemudian disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan ada kaitan dengan itu. Jadi kalau di Kristen, mohon maaf, ya, Tuhan itu disebut kasih. God is love. Kalau di Hindu, Tuhan itu disebut Tuhan tertinggi adalah kedamaian. The ultimate God is peace. Tuhan tertinggi adalah kedamaian. Bahkan mohon maaf ya, sahabat-sahabat di Buddha jarang menyebut kata Tuhan. Jarang. Ya. Yang paling jarang menyebut kata Tuhan. Mereka cuma menyebut ya, Tuhan itu sebagai cahaya upaksa. Ketenangan, keseimbangan di dalam diri, itu Tuhan. Di atasnya ada apa? Ada mudita cita. Bahagia melihat orang lain bahagia. Di bawahnya ada apa? Maha karuna, kasih sayang yang tak terbatas. Jadi menyebut Tuhan itu dengan kata-kata yang seperti itu. Ya,
cahaya upaksa, ketenangan, kedamaian di dalam diri, keseimbangan. Lalu bahagia melihat orang lain bahagia. Cinta dan kebajikan. Nah, dalam ajaran Tao lebih bagi saya ini juga luar biasa. Tuhan itu disebut kasih sayang, Tuhan disebut kesederhanaan, Tuhan disebut mendahulukan orang lain. Dalam ajaran mereka, siapa saja yang sudah bisa mendahulukan orang lain sebelum kepentingan dirinya sendiri, disitulah Tuhan. Makanya disebut dengan 3 mustika. Yang pertama kasih sayang, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga mendahulukan orang lain. Jadi banyak sekali sebetulnya ya tradisi-tradisi agama menyebut Tuhan dengan cara yang beragam. Dan hebatnya Tuhan mengizinkan disebut apapun oleh semua tradisi agama. Dan Tuhan tidak marah. Malah kita yang sering aneh. Kita yang memberi nama yang berbeda, kita sendiri yang rebutan atas nama yang berbeda itu. Makanya jadi aneh juga. Tuhan yang gaib kita puja-puji, Tuhan yang nyata saat datang kita cemooh, kita benci. Aneh, padahal Tuhan menyatakan ad-dhahiru al-batinu. Ya, dia yang dohir, dia yang batin. Kalau yang dohir Tuhan, yang batin Tuhan, terus kita ini siapa? Coba, Bapak Ibu, keluarkan uang dari saku, ngambil uang 10.000, kasih sama orang. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa yang sedang memberi uang? Allah. Siapa yang sedang menerima uang? Allah. Yang diberi Allah, yang menerima Allah. Terus kitanya di mana? Makanya kenapa diajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi kalimat utama. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Yang lebih canggih lagi, bukan sekedar mengucapkan kalimat basmalah, tapi kesadaran saat mengucapkan itu. Coba sekarang, mari kita latih. Apapun yang kita lakukan dengan kesadaran penuh atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mau memandikan anak atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih kita pada anak kita supaya tubuh anak kita bersih. Seorang dokter mengatakan mau melayani pasien atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya bukan sedang melayani pasien, tapi Allah sedang melayani Allah. Saya cuma kepanjangan tangan Dia untuk menyampaikan kasih sayangnya lewat tangan saya. Makanya saya disekolahkan, ditakdirkan di sekolah kedokteran. Allah yang mentakdirkan, Allah yang sedang memakai kita. Allah yang sedang menitipkan pengetahuan kepada kita. Dan kita tidak merasa pintar dengan ilmu kita. Bahkan kita tidak akan mungkin menjadi sombong dengan ilmu kita. Semuanya ilmu Allah. Makanya puncak pencerahan adalah merasa bodoh. Kapan seseorang merasa bodoh? Kalau kesadaran itu sudah tumbuh. Seorang guru di sekolah, ketika dia mau mengajar matematika, Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku sedang menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah untuk mencerdaskan, ya, untuk memberikan kasih sayang dan mencerdaskan pikiran-pikiran orang yang telah diberi pikiran oleh Allah supaya kritis, supaya kreatif, supaya komunikatif, supaya kolaboratif, supaya dia punya kemampuan menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Kan itu pertolongan. Betul nggak? Bayangkan kalau semua orang sudah seperti itu bismillahnya. Lalu tidak bisa membaca bismillah dalam bahasa Arab. Sudah ucapkan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, atas nama Tuhan yang Maha Penyayang. Sudah itu saja. Itu sudah luar biasa. Begitu kita bilang atas nama Tuhan, mudah sekali kita untuk mengatakan alhamdulillah segala puji milik Allah. Nah, banyak orang yang sulit mengatakan segala puji milik Allah cuman karena dia tidak menyelami kalimat atas nama Allah. Sederhana latihannya? Sederhana. Tetapi bagi saya yang sederhana ini ternyata sangat power kalau kita melatihnya dengan sungguh-sungguh.
Nah, biarkan saja ya menyebut dia dengan cara yang berbeda. Tetapi tidak ada Tuhan selain Tuhannya manusia. Itu sebabnya kita diajarkan di penghujung Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ya, itu. Ya, ketika kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, berarti Tuhan cuma satu, Tuhannya manusia. Kalau kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, ya sudah. Yang ada cuma satu, Tuhannya manusia. Baik, kembali lagi pada dua kata yang penting tadi dari syair lagu yang tadi diperdengarkan, ya. Serahkan hidupmu dan matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Bagaimana cara menyerahkannya? Nah, menyerahkan, hati-hati nih. Udah, hidup saya tergantung Allah saja. Mati tergantung Allah saja. Menjadi orang-orang yang tidak berkarya. Menjadi orang-orang yang a priori tidak melakukan apa-apa. Bukan itu putus asa. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada orang yang memerlukan kebaikan. Dan setelah kita menyerahkan kebaikan, jangan menganggap itu kebaikan kita, bahwa kita sedang dipakai oleh Allah. Di situ letaknya berserah diri yang sesungguhnya. Bukan terserah Allah. Kenapa kamu kok nggak kerja? Bagaimana kau makan? Terserah Allah. Kok kamu dari kemarin saya lihat sakit, kok kamu nggak pergi dokter? Terserah Allah. Itu bukan terserah Allah, itu bukan berserah diri pada Allah, dan pasti tidak damai. Kedamaian hanya terjadi saat kita sedang berproses melepaskan pikiran kita dari hasil. Jadi berserah diri kepada Allah adalah memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Nah, kita itu sering turut campur. Wilayah kita itu adalah ikhtiar. Wilayah Allah adalah hasil. Kita sering masuk di dimensi hasil. Ya disitulah kita jadi nggak damai. Jadi kata berserah diri itu menurut saya perlu penjabaran yang lebih dalam. Supaya kita mengerti. Karena banyak yang kemudian tidak paham lalu menggunakan kalimat itu sesuai dengan persepsinya. Apa yang terjadi? Salah kaprah. Karena yang benar kaprah tidak pernah terjadi. Dalam hidup itu yang terjadi selalu salah kaprah. Benar kaprahnya tidak pernah terjadi. Jadi berserah diri kepada Allah artinya memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Wilayah kita adalah proses, wilayahnya Allah adalah hasil. Jangan turut campur dalam dimensi hasil, cukup diproses saja. Ketika hasilnya apapun, disitulah kalimat Alhamdulillah akan meluncur. Makanya dua kalimat utama kalau dalam tradisi Islam. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dua kalimat itu dipasang di awal Al-Quran. Jadi kalau menurut saya, dua saja itu diamalkan. Lalu tidak hafal ya, yang selanjutnya, ayat-ayat yang selanjutnya. Udah keren. Itu saja, bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah keren. Makin dalam diselami, makin keren. Dan ayat-ayat selanjutnya, sebetulnya itu kan penjabaran dari dua kalimat itu saja. Karena yang inti adalah dua kalimat itu. Nah, bagaimana kita bisa menyelami dua kalimat itu? Bagaimana kita punya keberanian mengucapkan Bismillah atas nama Allah? Kan gak mungkin seseorang tiba-tiba mengatakan atas nama Pak Gubernur, atas nama Pak Bupati, kalau dia bukan siapa-siapanya gubernur atau bupati. Betul gak? Wakil bukan, sekda bukan, asda bukan, kenal enggak, tiba-tiba datang pada sebuah tempat mewakili Pak Gubernur. Kan pasti diusir. Sama seperti kita, tiba-tiba menyatakan atas nama Allah. Emang kenal dengan Allah? Makanya untuk menyatakan atas nama Allah,
bagi orang yang punya keberanian itu sulit. Kenapa? Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya menjadi dia. Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya mewakili dia. Jangan-jangan saya belum bisa seperti dia. Selevel Nabi Muhammad yang akhlaknya adalah akhlak Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Barangkali untuk mengucapkan bismillah. Cuman kita nggak tahu saja. Bagi beliau perlu keberanian yang luar biasa. Kita kan nekat bukan berani. Betul nggak? Baca bismillah begitu mudahnya. Betul nggak? Tanpa tanggung jawab. Yang luar biasa ya. Mau menjabat sebuah jabatan tertentu ya. Di kepala ada kitab suci. Kemudian dimulai dengan sumpah. Baca atas nama Allah. Aduh. Dan setelah itu kemudian melupakan janji itu. Dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangannya. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar ya, batas-batas yang diberikan padanya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kebenaran. Ya kebenaran. Kalau dia melanggar akan mendapatkan akibat dari pelanggarannya. Kalau dia baik akan dicintai oleh masyarakat. Itu hukum sebab akibat dari pilihan peran yang diambil. Sesederhana itu? Yes. Nah, cuman kita itu terkadang sering ya mengambil pilihan tertentu, tapi kemudian kita tidak berani menanggung risiko dari pilihan kita. Oke? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada pernyataan yang sangat bagus. Kita mau masuk ke rumah, pintu rumahnya itu terbuka lebar. Bahkan gak dikunci, terbuka pintunya itu. Malah kita memanjat pagar. Udah gitu memecahkan kaca jendela. Baru masuk ke rumah. Begitu sampai di rumah baru sadar. Kalau pintu rumah dari tadi juga udah terbuka lebar. Nah kira-kira ilustrasi ini cukup untuk menggambarkan jangan-jangan selama ini kita ya karena sering ditakut-takuti, mohon maaf, ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu ya yang menyatakan gak mungkin kita bisa mengenal Allah. Gak mungkin kita bisa mengenal dia. Nanti mengenal dia kalau kita sudah mati. Lagi hidup aja kita susah mengenalnya. Apalagi setelah mati. Dan kita percaya seakan-akan ya ketakutan-ketakutan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Padahal ya semua leluhur kita menyatakan rumah Tuhan itu bahkan sekarang sudah tidak ada kusenya. Udah gak ada pintunya. Udah ngablak-ngablak kok. Bahkan kita pun sekarang sedang tinggal dalam dia. Dalam sebuah kitab suci dikatakan, siapa saja yang tinggal dalam dia, tiadalah berdosa. Karena yang berdosa adalah yang tidak tahu dan kenal kepada dia. Banyak yang lupa bahwa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita satu untuk mengenali dia. Satu untuk mengenali dia. Bukannya untuk menyembah dia? Yes. Menyembah juga harus dari kenal. Bagaimana kita menyembah yang kita tidak kenal? Tapi yang paling utama, yang paling awal adalah untuk mengenali dia. Sekarang, perhatikan saya. Saya punya cerita yang sederhana. Ini cerita nyata, terjadi di jamaah kita. Suatu saat, ada jamaah kita yang pergi tur ke Eropa. Ternyata sampai di sana kan pasti perlu tour guide. Dapatlah tour guide. Ya toh? Tour guide. Kelihatannya dari sisi fisik itu kan sebetulnya kita hanya melihat seakan-akan itu peristiwanya adalah peristiwa tur saja. Dalam perjalanan kemudian timbullah percakapan. Dalam percakapan itu, dalam percakapan timbul apa? Oh ternyata
seseorang yang sedang diajak bicara itu, tour guide-nya itu, seseorang yang sedang galau, sedang melakukan proses pencarian. Ya toh? Nah, apa yang terjadi? Kemudian sang suaminya bicara sama istrinya. Ternyata istrinya pun sedang melakukan pencarian. Sudah belajar kemana-mana, sudah kejeblos kemana-mana, belum dapat. Coba, kalau kita mau jujur, sebetulnya tujuan orang ini diutus oleh Allah, diizinkan oleh Allah tur, mungkin kita manusia biasa yang pikiran terbatas hanya mengatakan, oh dia itu supaya tahu Eropa, kan gitu. Betul nggak? Ya mungkin itu salah satu tujuan. Tapi yang paling utama apa? Dipertemukan dengan orang ini. Nih saya ambil contoh. Saya pernah melakukan pencarian. Lalu akhirnya saya bertemulah dengan seseorang di sebuah tempat. Di sini. Saya urut ke belakang. Saya tidak bertemu dengan beliau kalau saya tidak ada di sini. Saya tidak akan ada di sini kalau saya tidak bekerja dengan profesi saya yang sekarang ini. Saya tidak akan bisa punya pekerjaan saya yang seperti ini kalau saya tidak kuliah di sini. Saya nggak akan kuliah di sini kalau saya SMA-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMA di sini kalau SMP-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMP di sini kalau SD-nya bukan di sini. Oh, saya tidak akan ada di SD itu kalau saya tidak dilahirkan di tempat itu. Saya tidak akan ada di tempat itu kalau tidak dilahirkan oleh ayah dan ibu saya yang itu. Terus diurut. Akhirnya kelahiran saya ini untuk bertemu dengan ini. Ayo sekarang. Ambil contoh yang sederhana saja. Ambil contoh saja. Siapa yang mau ngasih contoh? Silakan. Siapa yang mau ngasih contoh? Silakan. Ditarik. Contoh misalkan Ayah Jalil bertemu dengan saya. Di mana? Di sebuah tempat. Kalau kita rangkai ke belakang, pertemuan hari ini itu sebetulnya ceritanya dari sejak lahir. Bahkan bisa jadi dari sebelum lahir. Cuman kita tidak sadar karena sering memenggal sejarah. Seakan-akan kita bertemu di situ, kebetulan saja bertemu di situ. Padahal tidak. Ayo sekarang kita coba belajar untuk mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Banyak sekali orang-orang yang telah berperan dalam mempertemukan kita dengan hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Betul nggak? Oh, banyak sekali yang terlibat di situ. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, oh sebetulnya saya kerja di sini hanya untuk dipertemukan dengan ini. Dan tujuan akhirnya adalah itu. Maka tercapailah tujuan Allah. Aku menciptakan kamu agar kamu dapat mengenali aku. Lewat peran-peran yang diberikan Allah di semesta ini, kita bisa sampai untuk mengenali Allah lewat orang-orang yang sudah mengenal Allah. Satu episode sejarah pun kita putus, tidak akan terjadi. Ayo, episode mana yang mau kita putus? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Gitu. Siapa yang mau ngasih contoh barangkali? Silakan. Ibu Dasa barangkali bisa ngasih contoh. Silakan maju ke depan. Bisa nggak mengurut? Mengurut kenapa? Sampai mendapatkan sebuah hidayah. Sampai bisa mendapatkan yang dicari itu dapat. Coba diurut ke belakang. Assalamualaikum. Langsung ketemu di sini tuh saya suatu waktu menemani ibu mertua pergi arisan. Lalu ketika orang-orang rame ngobrol-ngobrol,
saya menepi karena ada rekaman yang saya nilai ini kayaknya ceramah gitu. Jadi saya simak ceramah siapa dan isinya apa. Jadi saya mojok, saya dengerin, lalu oh ini ceramah mengenal. Sehingga saya tanya, ini siapa ya yang memberikan? Lalu jadwal ketemunya di mana? Lalu disampaikan, oh nanti Sabtu pun akan ada. Oh jam berapa? Jadi saya memutuskan untuk hadir. Nah ketika saya hadir, ternyata pengajian tersebut sudah pernah saya hadiri rutin berapa 6 tahun yang lalu, tapi terputus karena yang menyampaikan itu sudah wafat atau pindah tempat, pokoknya karena salah satu itu saya kehilangan. Jadi akhirnya ya saya ketemu lagi, oh cara Allah mempertemukan kembali, karena saya selalu ngerasa saya mencari guru, tapi berguru kepada siapa ya gitu. Jadi dari yang tadinya saya mengantarkan ibu kan tidak terpikir untuk saya bersambung kembali, ketemu dengan guru. Gitu mungkin Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Kejadiannya di tempat arisan. Di tempat arisan sedang diputar sebuah ceramah. Lalu mojok. Kan itu. Tapi coba ke belakang. Kenapa bisa arisan di tempat itu? Kan pasti. Terus diurut itu akan sampai kepada kelahiran kita. Diurut ke belakang akan sampai kenapa saya dilahirkan. Itu seperti cerita saya tadi. Saya bertemu dengan seseorang di sebuah tempat itu karena ini. Sampai saya kuliah di sini, kerja di sini. Itu semua tidak ada yang lewat. Dan semua rangkaian kehidupan kita itu menunjang untuk sampainya saya bertemu dengan seseorang yang menjadi marga lantaran saya bisa mendapatkan yang saya cari. Dan semua kita punya cerita yang berbeda, tetapi sesungguhnya intisari dari kelahiran kita adalah untuk dipertemukan dengan itu. Silahkan kalau tidak percaya, rangkai semua. Putus satu sejarah saja, satu rangkaian saja, tidak terjadi pertemuan itu. Jadi oleh karena itu apa yang mau kita tolak dalam hidup? Semua yang terjadi di masa lalu, seburuk apapun itu yang telah mengantarkan kita menjadi masa kini sekarang. Jadi kalau dalam diri kita sekarang masih ada luka masa lalu yang belum bisa kita terima, atau kejadian masa lalu yang sangat menyakitkan belum kita terima, itu sebetulnya karena kita bodoh. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya yang menyakitkan, yang menyenangkan di masa lalu, satu penggalan sejarah pun tidak bisa kita hilangkan. Bagian yang harus kita lalui untuk sampai di titik di mana kita mendapatkan yang kita cari. Jadi puncaknya kehidupan itu adalah mendapatkan Allah. Puncaknya kehidupan itu sampai kepada Allah. Puncaknya kehidupan itu kembali menyatu dengan Allah. Dan itu puncaknya kehidupan. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, masih ragu dengan kata-kata saya, silakan rangkai. Rangkai. Ya, mundur ke belakang, terus mundur ke belakang. Saya yakin tidak ada satu peristiwa pun. Mungkin mohon maaf, kita pernah mengalami kegoncangan di dalam kehidupan rumah tangga, kegoncangan di dalam bisnis. Apa saja diurut ke belakang. Saya yakin semua itu adalah sarana. Dan semua yang terjadi adalah kebenaran. Lalu setelah itulah kita akan terbebas dari jebakan benar, salah. Semua yang terjadi, terjadilah. Kalau kejadian itu tidak ada, mungkin saya juga tidak ada di sini sekarang. Bahkan untuk sampai di tempat ini sekarang, kalau kita mau rangkai ke belakang, itu ceritanya panjang. Betul nggak? Iya. Contoh saya kasih tahu ya. Ada bunda-bunda dari Padang nih. Ada di sini kenapa? Kebetulan saja anak saya menikah. Gitu. Kan itu pikiran manusianya. Betul nggak? Loh.
Tidak mungkin diundang kan kalau nggak kenal sama saya. Betul nggak? Kan saya tidak mungkin mengundang yang saya tidak kenal. Betul nggak? Loh kenapa bisa kenal dengan saya? Lu gara-gara saya pernah ngasih ceramah di Solok. Lalu mendengarkan ceramah saya. Loh kenapa bisa ke situ? Terus diurut. Itu akan sampai pada kelahiran kita. Jadi kita dilahirkan memang untuk menjalani semua proses dan akhirnya sampai di tempat ini. Besok lusa pun tidak akan lepas dari sejarah kita hari ini ada di sini. Nah, kalau kita melihat seluruh rangkaian itu secara jernih sebagai kebenaran, dan itu bagian yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yang puncaknya kita akan mencapai Allah. Dan puncaknya adalah mencapai Allah. Terus apa yang kita sanksikan dalam perjalanan kehidupan kita? Makanya saya hanya mengajak, setelah menyadari ini semua, kita akan berhenti untuk memikirkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kita cuma mengatakan, terima kasih masa lalu. Apapun yang terjadi, kalian telah mengantarkan aku menjadi aku yang ada di hari ini dengan kesadaranku, dengan kesabaranku, dengan aku yang apa adanya hari ini. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi saya menggambarkan banyak orang yang kemudian menyangka bahwa untuk meniti ke dalam diri itu sulit. Ya, barangkali kita selama ini telah menempuh jalan itu, ya toh? Pintu rumah terbuka lebar, malah kita mencari jalan yang lain. Memanjat pagar, risikonya besar, jatuh. Yang kedua, memecahkan kaca. Kan ketika memecahkan kaca pakai tangan terluka. Pakai palu bisa saja. Ya pecahan kacanya kena di kepala kita. Betul nggak? Dan jangan-jangan kita sudah berdarah-darah selama ini. Ya, mencari Tuhan keluar dari diri kita. Padahal Dia ada bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Yang dibutuhkan kita cuma satu, kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Dan Tuhan sudah berjanji, barang siapa yang rindu, berharap, bertemu dengan aku, maka waktu yang aku janjikan pasti akan datang. Al-Ankabut ayat 5. Sebegitu luar biasa janjinya beliau. Nah, kita malah mencari jalan yang sulit. Karena apa? Karena kita suka senang yang sulit-sulit. Ya, akhirnya lewat jalan sulit gak ketemu, jalan mudah tidak percaya, kan gitu. Betul nggak?